Welcome to Sobat Luther. Kembali lagi bersama Bambang Luther. Baaku Huha Antam. Kita langsung gas saja. Dikejar istri CEO-ku. Bab 2246. Terima kasih banyak ya, kata Luther dengan kesal. Awalnya, dia hanya bertugas untuk menyelamatkan orang. Sekarang malah harus bekerja keras untuk bertarung lagi. Seharian penuh yang penuh lelah dan tidak mendapatkan keuntungan apapun. Benar-benar merugikan. Jangan begitu banyak mengeluh. Kalau kamu bisa menunjukkan sedikit kegagahanmu di depan dua wanita ini, mungkin saja kamu bisa mendapatkan hati mereka, bisik Misandari yang menggoda. Sudahlah, kedua wanita ini penuh dengan masalah. Aku nggak sanggup menanggungnya, kata Luther sambil mengalihkan pandangannya. Pada saat itu, pria tua berjubah hitam di depan akhirnya tidak tahan lagi dan berkata, "Hei, kalian sedang berbisik apa? Sekarang aku beri kalian dua pilihan. Menyerah sekarang juga atau kepala kalian semua terpisah dari tubuh." Luther maju beberapa langkah, lalu menatap pria tua berjubah hitam dan berkata dengan dingin, "Kepala terpisah dari tubuh. Kamu benar-benar berani omong kosong. Kamu hanya mengandalkan teknik tubuhmu saja. Kekuatanmu sebenarnya nggak begitu hebat. Kalau orang yang pingsan ini sedikit lebih cerdas, dia pasti bisa mengalahkanmu. Anak sombong. Omong kosong apa yang kamu katakan?" Maki pria tua berjubah hitam. Luther berkata dengan tanpa ekspresi, "Jangan berpura-pura lagi. Orang lain nggak tahu, tapi aku bisa melihatnya dengan jelas. Kalau tebakanku benar, kamu hanya melatih teknik tubuh saja selama puluhan tahun ini. Teknik tubuhmu memang sudah sempurna dan lebih hebat dari banyak master. Tapi sayangnya, kekuatanmu kalah. Memang nggak masalah kalau untuk mengalahkan ahli tingkat sejati. Tapi kamu hanya bisa mengandalkan penipuan dan ancaman kalau menghadapi ahli tingkat master." Setelah tadi mengamati dengan cermat, Luther menyadari kultivasi pria tua berjubah hitam itu mungkin hanya tingkat semi-master dan bahkan belum menembusnya. Pria tua itu kalah dari Alvan dari segi kekuatan. Tetapi keunggulan terbesar pria itu adalah teknik tubuhnya yang luar biasa. Oleh karena itu, lawan sulit untuk menventu pria tua itu. Dengan begitu, pria tua berjubah hitam itu sengaja terlihat seperti seorang pertapa sakti agar lawannya ketakutan dan mundur. Ini alasan auranya kadang kuat dan kadang lemah. Semua itu hanya kedok. Dia meracuni Alvan karena dia tidak bisa menang dalam pertarungan langsung. Sehingga dia menggunakan tipu muslihat ini agar Alvan kehilangan kendali dan kelelahan dengan sendirinya. Seolah-olah titik kelemahannya sudah ketahuan. Pria tua berjubah hitam itu langsung marah. "Kamu, benar-benar omong kosong, anak brengsek. Kamu berani meremehkan kekuatanku ini. Benar-benar cari mati. Kalau berani, coba maju. Aku bisa membunuhmu dengan satu tamparan. Benarkah? Kalau begitu, aku ingin melihat seberapa hebat kemampuanmu," ejek Luther sambil tersenyum. Sepertinya tidak takut dengan ancaman pria tua itu dan langsung melangkah maju. Penampilan Luther yang begitu santai malah membuat pria tua berjubah hitam itu tertegun sejenak. Aura yang ditunjukkannya tadi tidak kalah dari kekuatan seorang ahli tingkat master. Orang lain biasanya akan ketakutan dan ragu. Sementara itu, dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali memperkuat cita dirinya sebagai sosok yang kuat. Namun, pria tua berjubah hitam itu tidak menyangka reaksi Luther akan berbeda dengan orang lain dan maju tanpa ragu-ragu. Dia bertanya-tanya apakah anak ini begitu berani karena belum tahu bahaya yang dihadapinya atau karena memiliki teknik tersembunyi. Dia pun mengernyitkan alis dan langsung merasa ragu. "Hei, bukankah kamu mau membunuhku dengan satu tamparan? Ayo, aku berdiri di sini. Aku nggak akan menghindar. Jadi coba saja," kata Luther nada tenang dan terkesan angkuh sambil berdiri dengan tangan di punggung. "Dasar bocah nggak tahu diri. Kalau kamu ingin mati, aku akan memenuhi permintaanmu," teriak pria tua berjubah hitam itu marah. Tanpa berpikir panjang lagi, dia langsung memelesat maju dan memukul ke kepala Luther dengan keras. Brum, terdengar suara gemuruh saat sebuah bayangan tangan besar yang setengah transparan muncul di udara dan menghantam Luther dengan keras. Bagaimanapun juga, pria tua berjubah hitam adalah ahli tingkat semi-master, masih kalah dari ahli tingkat master. Jika lawannya adalah ahli tingkat sejati, dia masih bisa mengalahkannya dengan mudah. Lagi pula,
Dengan teknik tubuhnya ini, dia masih bisa kabur jika tidak bisa menang melawan lawannya. Oleh karena itu, dia menyerang dengan tanpa ragu. Matilah, kata pria tua berjubah hitam dengan tatapan penuh niat membunuh dan kekuatannya yang makin meningkat saat melihat Luther yang tidak menghindar. Namun, tepat saat telapak tangannya hampir menyentuh kepala Luther, tiba-tiba muncul sebuah perisai cahaya di sekeliling Luther. Serangan dengan seluruh tenaganya pun menghantam pada perisai cahaya itu dengan keras. Bang! Terdengar suara ledakan saat bayangan telapak tangan yang terbentuk dari energi sejati pria tua berjubah hitam itu langsung hancur dan berubah menjadi angin yang menyebar. Dia sendiri terdorong mundur beberapa langkah karena kekuatan besar dari ledakan itu, sehingga tangannya mati rasa dan darah di tubuhnya bergolak. Sementara itu, Luther tetap berdiri dengan kedua tangan di punggung dan tidak bergerak sedikit pun. Tidak ada debu sedikit pun di tubuhnya. Seolah-olah tidak terkena dampak apapun dari serangan tadi. Bagaimana mungkin? Melihat pemandangan itu, ekspresi pria tua berjubah hitam berubah drastis. Serangan tadi sudah menggunakan seluruh tenaganya dan mengenai tepat pada tubuh Luther. Mengapa lawannya itu tidak terluka sedikit pun? Apa yang sebenarnya telah terjadi? Hanya ini kekuatanmu. Memang sangat lemah, kata Luther sambil menggelengkan kepalanya, seolah-olah menghina. Seperti perkiraannya, kekuatan pria tua berjubah hitam di depannya ini sangat lemah. Bab 2247. Apa yang terjadi? Apa Dr. Luther baru saja menahan serangan itu? Astaga, itu adalah serangan dari ahli tingkat master. Tapi Dr. Luther malah menahannya dengan tubuhnya sendiri dan gak terluka sedikit pun. Sungguh luar biasa, nggak disangka, Dr. Luther yang masih begitu muda pun sudah punya kekuatan yang begitu hebat. Dia benar-benar pandai menyembunyikan kekuatannya. Melihat Luther yang menerima serangan itu dengan tanpa terluka, para murid organisasi mondial merasa kagum dan sangat terkejut. Bagaimanapun juga, pria tua berjubah hitam itu adalah sosok luar biasa yang bahkan tidak bisa dikalahkan oleh kakak senior mereka. Awalnya, para murid itu tidak menaruh harapan saat melihat Luther maju untuk bertarung dan bahkan merasa Luther hanya mencari mati saja. Namun, tidak ada yang menyangka Luther yang terlihat biasa-biasa saja ini memiliki kultivasi yang begitu hebat. Sasha, jangan-jangan Dr. Luther sudah mencapai tingkat master? Tanya Greta sambil memelotot. Ialas merasa terkejut. Meskipun Missandei sudah memberitahu mereka sebelumnya, hati Greta masih meragukan Luther. Bagaimanapun juga, seseorang bisa memiliki kemampuan medis yang luar biasa saja sudah termasuk hal yang sangat sulit. Banyak dokter yang sudah berlatih seumur hidupnya pun masih tidak bisa mencapai setengah dari kemampuan Luther. Namun, Luther bukan hanya memiliki kemampuan medis yang luar biasa, pencapaian Luther dalam bidang bela diri pun sangat hebat. Greta belum pernah bertemu dengan sosok jenius yang luar biasa dalam kedua bidang seperti Luther ini sebelumnya. Missandei tersenyum dan tidak membantahnya. Tingkat master. Bisa dibilang begitu. Dia tahu Luther ini bukan hanya seorang ahli tingkat master. Luther adalah sosok jenius luar biasa yang sangat langka, menduduki puncak peringkat jenius, dan memiliki kultivasi tingkat grandmaster. Menghadapi tokoh kecil seperti pria tua berjubah hitam itu, hanya hal kecil bagi Luther. Seorang dokter dan juga ahli tingkat master. Siapa sebenarnya Dr. Luther ini? Tanya Roselia yang terkejut dan juga bingung. Dia sudah pernah mendengar nama hampir semua pemuda berbakat di dunia persilatan, tetapi dia tidak pernah mendengar nama Luther. Secara logika, jenius dalam bidang medis dan ahli bela diri seperti ini biasanya sudah sangat terkenal. Namun, Luther ini tiba-tiba muncul begitu saja dan tidak ada jejak sebelumnya. Jelas membuat Roselia merasa aneh. Dia berpikir mungkin Luther adalah seorang ahli yang tidak menyukai ketenaran atau orang yang sengaja menyembunyikan identitasnya. Anak muda, siapa kamu sebenarnya? Katakan namamu, tanya pria tua berjubah hitam itu dengan ekspresi serius, seolah-olah menghadapi ancaman besar. Sebelumnya, dia masih meremehkan Luther. Namun, setelah melihat kekuatan Luther, dia menyadari pemuda yang terlihat biasa-biasa saja ini ternyata jauh lebih kuat dari murid utama organisasi mondial, Alvan. Nggak penting siapa aku, yang penting adalah siapa yang sudah mengutusmu. Tanya Luther dengan tenang.
Pria tua berjubah hitam berteriak dengan ekspresi muram. Ingin mendapat informasi dariku. Jangan bermimpi, anak muda. Aku nggak peduli siapa kamu dan dari mana asalmu. Kalau kamu tahu diri, cepat pergi. Kalau nggak, jangan salahkan aku kalau aku kejam. Kenapa? Sampai seperti ini pun kamu masih ingin berpura-pura. Sindir Luther, anak muda. Jangan terlalu sombong. Tadi aku hanya menggunakan kurang dari 10% kekuatanku. Jadi kamu hanya beruntung. Kalau aku menggunakan seluruh kekuatanmu, kamu pasti sudah mati. Teriak pria tua berjubah hitam dengan kuat. Saat mengatakan itu, aura pria tua itu tiba-tiba meningkat sampai angin di sekitarnya bertiup dengan kencang. Sebuah tekanan yang kuat langsung terpancar dan menyelimuti hati semua orang. Mereka merasa tubuh mereka menjadi berat, seolah-olah ada kekuatan yang tak terlihat menekan bahu mereka. Anak muda, apa kamu sudah merasakannya? Inilah tekanan dari seorang ahli tingkat master. Kalau aku serius, membunuhmu adalah hal yang mudah. Teriak pria tua berjubah hitam dengan janggut serta rambut tergerai dan jubah berkibar karena tertiup angin. Terlihat sangat menakutkan. Nggak disangka, pria tua itu masih punya kekuatan yang tersembunyi. Sepertinya, kali ini Dr. Luther dalam masalah, kata Greta sambil mengernyitkan alis dan terlihat khawatir saat melihat aura pria tua berjubah hitam berubah drastis. Meskipun Luther adalah seorang ahli tingkat master, Luther masih terlalu muda dan kurang pengalaman. Menghadapi seorang ahli tingkat master yang begitu hebat, Greta merasa Luther akan kesulitan. Selain itu, dilihat dari auranya yang begitu menakutkan, jelas pria tua berjubah hitam ini bukan ahli tingkat master yang biasa. Aku akan segera memberitahu para ahli dari organisasi mondial untuk datang membantu. Kita nggak boleh membiarkan Dr. Luther mengambil risiko demi kita, kata Roselia sambil mengeluarkan ponsel dan siap untuk menelepon bantuan. Misandari tersenyum. Nggak perlu, pria itu memang terlihat kuat, tapi sebenarnya nggak begitu. Kalau mereka benar-benar bertarung, Dr. Luther bisa mengalahkannya dengan mudah. Benarkah? Pria tua berjubah hitam dan berkata, aura orang itu begitu hebat, bahkan sebanding dengan para tetua organisasi mondial. Kenapa kamu malah bilang dia nggak kuat? Misandari tersenyum dan menjelaskan, aura bisa diubah. Ada satu teknik rahasia di dunia ini yang setelah dikultivasi, orang itu bisa menyembunyikan auranya dan juga bisa mengubahnya kapanpun. Meskipun kekuatan sebenarnya nggak meningkat, teknik ini bisa digunakan untuk menakut-nakuti lawannya. Maksudmu, pria tua itu hanya menakut-nakuti kita, kata Roselia yang segera menyadarinya. Misandari menganggukkan kepala. Benar, kalau pria itu benar-benar seorang ahli top, kenapa omong kosongnya begitu banyak? Dia harusnya langsung bertindak saja. Kalian harus ingat, dia ini seorang pembunuh. Kalau dia yakin bisa menghabisi targetnya dengan mudah, kenapa dia harus bertele-tele seperti ini? Benar juga, Roselia langsung menganggukkan kepala menyetujuinya. Seorang pembunuh tidak peduli dengan etika atau aturan. Mereka akan melakukan segala cara untuk menghabisi targetnya. Namun, pria tua berjubah hitam itu berbeda. Dia terus berdebat sejak muncul dan tidak benar-benar bertarung. Setelah berusaha menyerang, dia malah terpental mundur oleh pertahanan Luther. Kelihatan jelas, pria tua ini memang aneh. Tunggu sebentar, kalau pria tua itu nggak kuat, kenapa teknik tubuhnya tadi bisa begitu luar biasa? Tanya Greta tiba-tiba. Misandari tersenyum dan menjelaskan. Dr. Luther tadi sudah menjelaskannya. Kultivasi pria tua itu memang biasa-biasa saja. Tapi dia sudah berlatih teknik tubuhnya selama puluhan tahun dan hanya menguasai satu teknik itu saja. Kemampuannya dalam teknik tubuh ini sudah melampaui kebanyakan ahli tingkat master. Inilah dasar dari tipu dayanya. Teknik tubuh yang baik tentu saja sangat membantu dalam pertarungan. Jadi dia bisa menang dengan mudah saat menghadapi ahli tingkat sejati. Tapi, kalau menghadapi ahli tingkat master, kekuatan pria tua itu nggak cukup untuk menembus pertahanan mereka. Bersambung. Tetap semangat. Sampai jumpa. Untuk lanjut bab berikutnya bantu subscribe agar channel ini dapat berkembang.